Oke, jumpa lagi di video kali ini kita masih membahas mengenai pemrograman web menggunakan data tabel. Ya, yang baru join lihat video kali ini, ya, mungkin supaya ndak jet lag atau bisa langsung ngetun, ya, bisa lihat dulu video sebelumnya ya dari perkenalan jadi supaya nyambung ya. Di sini kita akan coba bagaimana caranya ya membuat scroll secara horizontal ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar membuat scroll vertikal. Nah, ya. Jadi enak halamannya, tampilannya scrollnya vertikal. Ya. Jadi permasalahan ini kan jumlah kolomnya masih sedikit, berapa nih, 1 2 3 4 5 6, masih 6 kolom ya, dari name, position, office, age sampai salary. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kolomnya ini tambah banyak ya, misalkan ada lagi eh, tambahan kolomnya email, nomor telepon ya, kemudian hobi. Nah, maka ini bisa saja tampilannya suk-sukan. Nah, suk-sukan itu apa? Saling berembit. Jadi ujungnya apa? Ujungnya ke user experience-nya ndak enak. Nah, ndak enak. Nah, maka solusinya adalah menggunakan scrolling seperti ini, tapi bukan vertikal. Ini kan vertikal. Maka membuat scrolling arahnya horizontal ya, dari kiri kanan kanan ke kiri. Itu ya kira-kira per yang kita akan selesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang caranya bagaimana caranya? Caranya silakan siapkan kode editornya sampai kode program yang video terakhir ya. Yang video terakhir kita buat scrolling vertikal ya. Yang baru saja join bisa disamakan, bikin sebuah file HTML ya, bisa di pause dulu, diketik ya, ini dari HTML, kemudian library-library yang digunakan, kemudian script tambahan JavaScript ya, bisa di pause dulu. Nah, kemudian ini ada manggil ID komponennya dari HTML ya, paging, ordering, info, order, state save, paging tab, nah, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian di tag body ada jelas tabel. Nah, tabel ini ID-nya example. Example ini apa? Ini nanti yang akan kita panggil di scriptnya JavaScript. Nah, kelasnya ya, kelasnya display. Nah, style width 100, dan di sini silahkan membuat sembarang ya. Nah, sembarang tabel HTML ya, pakai th, di dalamnya ada tr, th, ini bebas. Ini kalau untuk sementara disamain dulu saja ya. Ini boleh nama sembarang, tapi yang jelas ada 6 ya. Nah, sebenarnya buat apa? Nanti yang di sini, yang di t-body ini juga ada 6. Nah, oke, bisa disamakan dulu ya, ini bebas, datanya masih dummy. Nah, kemudian nanti sampai terakhir nyambung ke tutup tabel body, ada tfoot. Nah, tfoot ini apa? Tabel footer, tutup tabel body HTML, sudah selesai. Itu yang kode program sebelumnya ya. Kemudian kita lanjut ke susunan foldernya. Nah, foldernya ada di mana ya, ini saya tunjukkan foldernya isinya apa sih. Nah, ya, ini buat folder ya, di download dulu data tabelnya, dan ini file HTML-nya ya di sini ya, zero configuration. Nah, sudah di sini. Sini library-nya semua komplit, tinggal pakai saja ya, tinggal pakai saja.
Oke, kemudian kembali ke kode programnya ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang kita lakukan silahkan ketikkan ini ya. Nah, kita membuat style tambahan. Kita buat style tambahan di atas script ya, silahkan ketikkan ini ya. Ya, style panggil div yang ada div data table wrapper ya, ada table wrapper isinya apa, lebarnya dibuat 800, marginnya auto. Nah, di pause dulu, silahkan disesuaikan. Kemudian yang dilakukan lagi apa, kita tambahkan ya, kita tambahkan di ini ya, ini ada scroll Y. Nah, silakan ditambahkan scroll Y, bawahnya tambahkan scroll X ya, besar kecilnya disamakan ya, scroll X kondisinya true ya, X nya besar ya, Y nya biarkan saja ya 200 px true, koma scroll collapse tuh. Oke ya, jadi sudah ada tambahannya dua ya, style sama scroll X true. Kemudian yang dilakukan lagi apa? Nah, kita ubah di tabel kelasnya nih, tabel kelasnya. Kalau sebelumnya isinya hanya display, kita tambahkan yang namanya no wrap ya. No wrap itu fungsinya buat apa? Jadi kalau tulisannya panjang biasanya kan berlanjut ke bawahnya, tapi efeknya apa, dibaca tidak enak. Nah, dibuat no wrap nanti datanya sepanjang apapun akan dibaca ke samping hasilnya. Nah, kalau sudah lanjut, nah silakan modifikasi tabelnya ya, ditambahkan beberapa kolom ya, modifikasi ya, ini ditambahkan kolom first name, last name, nah, bebas. Kemudian tambahkan extension ini apa nih, nomor telepon yang dihubungi. Jadi kalau di ruang kantor mau menghubungi ini temennya berapa, emailnya apa ya, tanggalnya mulai bekerja mungkin ya, ini start date ya. Dan jangan lupa yang di bawahnya juga disesuaikan ya, diisi sembarang dulu. Yang penting jumlahnya tadi kan kolomnya 6 baris ya, sekarang jadi berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, jadi 9 ya, ketambahan 9. Jadi supaya lebih jelas nanti bisa scroll horizontal ya. Ini kalau sudah ya, ini ya sama semua nih sampai di table ditutup, tabel tutup, body HTML tutup sama. Kalau udah disimpan ya, disimpan, lanjut buka browsernya ya. Browser udah, karena tadi sudah di save, langsung reload saja. Nah, ketika di reload ada perbedaannya enggak nih? Nah, udah ya. Yang sebelumnya scrollnya hanya dari atas ke bawah, sekarang sudah berubah nih, dari kiri ke kanan. Nah, ini supaya lebih jelas ya, dari kiri ke kanan. Nah, jadi user experience-nya enak nih kalau melihat nih. Nah, sangat-sangat user experience-nya sangat menyenangkan ini kalau lihat seperti ini ya. Dan karena ini penyempurnaan dari kode sebelumnya, maka fitur-fiturnya juga masih bisa berjalan dengan normal ya. Searchingnya juga ya, sudah enak ya. Tadi kita menuliskan no wrap ya, no wrap ya. Efeknya apa sih kalau no wrapnya dihapus? Kalau no wrapnya dihapus,
efeknya bagaimana ya, kita kembali ke sini ya, no wrapnya dihapus ya, simpan ya, simpan, kembali ke browsernya, kembali ke browser, reload. Nah, kalau no wrapnya diaktifkan, dihilangkan maksudnya, nah ini ada tulisan yang numpuk nih, Chief Executive Officer. Nah, tidak enak nih bacanya nih ya, bacanya membingungkan. Dan ini jaraknya secara vertikal ini juga ada yang panjang, ada yang pendek, tidak enak ya, jadi lebih baik kita pakai no wrap ya, pakai no wrap ya. Kita kembalikan ya, simpan, kita simpan, reload. Nah, sudah kembali ya. Oke, berarti kita sudah sampai ke zero configuration ya. Nah, dari bagian zero configuration, scrolling vertikal dan horizontal ya. Oke, sekian video kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.